Demi kepentingan persidangan, Piagam Nuremberg telah mendefinisikan hampir seluruh lembaga nasional Jerman sebagai organisasi kriminal. Dengan demikian, ini tidak saja menjamin bahwa para terdakwa akan secara otomatis divonis dengan tuduhan persekongkolan, dan secara efektif memungkinkan para Freemason untuk menuduh siapa saja yang mereka inginkan. Juga hal ini secara tidak langsung menjamin bahwa hanya ada sangat sedikit saksi untuk pihak pembela, sementara perangkat-perangkat hukum dipersiapkan menjalani persidangan. Sejumlah besar selebaran disebarkan di tengah-tengah masyarakat Jerman. Selebaran ini meminta agar anggota-anggota organisasi kriminal menyerahkan diri dan meminta agar para calon saksi datang dan menyatakan dirinya. Maka para anggotanya organisasi kriminal yang telah menyerahkan dirinya itu dapat dianut jika pihak penuntut merasa malu, dan semua ini berlangsung tanpa kerepotan dan biaya untuk memburu mereka. Biasanya calon saksi yang begitu dungunya sehingga mengajukan diri akan langsung ditangkap dan dituntut atas dasar keanggotaan pada salah satu organisasi kriminal yang dikenai tuduhan persekongkolan untuk melakukan kejahatan utama yang lain. Akan tetapi bila yang bersangkutan bersedia menjadi saksi penuntut bukan sebagai saksi pembela, maka dengan mudah dapat diatur agar tuntutan atas dirinya dibatalkan. Apabila cara ini tidak berhasil menyingkirkan calon saksi pembela, maka biasanya ia berhasil dicegah dan dikejutkan dengan disiksa habis-habisan. Sebagaimana nasib para terdakwa, segelintir saksi pembela yang selamat dari proses penyaringan ini akan dimasukkan dalam bui terkucil untuk melemahkan dan melumpuhkan moral mereka, sehingga tidak ada perbedaan yang ketara antara para terdakwa dengan segelintir saksi pembela yang mampu memberi kesaksian di sidang. Ketika masa persidangan berlangsung, manfaat mereka sebagai saksi dan kekuatan persaksian mereka telah terkikis dan dilemahkan dengan efektif akibat cara perlakuan yang ditimpakan kepada mereka, sehingga satu-satunya manfaat kehadiran mereka hanyalah untuk menciptakan kesan para wanita terdakwa di sidang secara adil. Teknik merayu agar rela menyerahkan dirinya dan membujuk mereka untuk menuduh rekan-rekannya demi keselamatan diri sendiri benar-benar mengingatkan kita kepada teknik yang digunakan oleh Inkuisisi abad pertengahan dan Inkuisisi Spanyol untuk mencapai tujuan yang persis sama. Perbedaan pendaranya adalah bahwa cara inkubator Perbedaan utamanya adalah bahwa para inkuisitor atau penyidik memburu orang Yahudi, Kristen, Unitarian, dan Muslim, sementara penuntut Nuremberg memburu sesama kafirun. Bisa jadi para penuntut Nuremberg sadar dan dengan sengaja mengikuti contoh inkuisisi, karena yang dahulunya para inkuisitor kini adalah para Freemason. Para penuntut Nuremberg yang dengan terang-terangan telah melanggar doktrin kafir mengenai pembagian kekuasaan legislatif, administratif, dan yudikatif berfungsi ganda sebagai legislator yang merumuskan piagam dan sebagai hakim atas para terdakwa, mendasarkan sebagian besar perkaranya pada bukti-bukti tertulis. Keuntungan dan cara ini adalah dokumen yang tidak dapat diperiksa ulang oleh kebenaran isinya, dan sanggahan secara lisan semata atas kebenaran isi dokumen atau atas penafsirannya atau atas penjabaran dari isi dokumen tersebut. Apalagi jika hakim sudah sepenuhnya setuju dengan perkara yang sedang didakwakan ini. Dengan demikian, Nuremberg peraturan yang berkaitan dengan bukti-bukti tertulis
dan dapat biasanya berlaku dalam keputusan sidang adalah peradilan. Bahkan secara terang-terangan para jaksa penuntut berdalih bahwa karena tindakan-tindakan terdakwa telah melanggar hukum internasional, dengan demikian mereka tidak pantas untuk mendapatkan perlindungan dari hukum internasional itu, apalagi untuk diadili secara hukum internasional. Pada dasarnya para jaksa menuntut diperbolehkan mengajukan dan menambah buku tertulis apapun yang pernah ada bahkan walau seandainya dokumen itu bukan aslinya, hanya salinan. Ini seperti bahwa dokumen-dokumen palsu pun dapat juga dilampirkan sebagai bukti pihak penuntut tanpa dapat ditentang secara efektif oleh pihak pembela. Sekalipun pembela mencurigai keaslian sebuah dokumen, tentunya dokumen itu senantiasa disertai surat sumpah dari pakar hukum yang berpangkat tinggi yang menyatakan bahwa semua dokumen itu adalah hasil asli dan telah diteliti oleh siapapun yang menemukannya. Para penuntut di Nuremberg diberikan grade baby berdasarkan pasal 18 ayat dan pasal 19 dari Piagam Nuremberg. Dengan pasal 18 ditetapkan bahwa tribunal membatasi sidang menjadi acara kesaksian yang singkat dan mengambil tindakan tegas untuk menghindari hal-hal yang mungkin menyebabkan penangguhan tak beralasan dan menyingkirkan perkara-perkara atau pernyataan-pernyataan apapun yang dianggap tidak berkaitan. Pasal 19 menetapkan bahwa tribunal yang terikat pada peraturan teknis mengenai bukti-bukti dan harus memilih dan menerapkan prosedur yang sedapat mungkin mempercepat sidang dan prosedur non teknis, dan harus tak mau menerima bukti apapun yang dianggap bernilai menguatkan kebenaran. Siapa saja yang mau membaca catatan persidangan Nuremberg akan melihat betapa seringnya tribunal menggunakan pasal 18 untuk membungkam para pembela, sambil membiarkan para penuntut menambahkan bukti-bukti apapun sesuka hatinya dengan berpijak pada pasal 19. Tentunya berdasarkan pasal 3 Piagam itu menetapkan bahwa usaha apapun untuk mempertanyakan keabsahan wewenang tribunal atau apapun hak tribunal untuk mengadili terdakwa tanpa harus bertele-tele langsung disisihkan. Para jaksa Nuremberg bukan saja bebas mengajukan kertas apapun yang mereka anggap sebagai bukti, bahkan seringkali mereka berbuat demikian tanpa terlebih dahulu memperlihatkan salinan bukti tersebut kepada para pembela. Apalagi terkadang ada pembacaan isi dokumen tuduhan yang bukan dalam bahasa Jerman, yang tidak disediakan terjemahannya untuk para pembela. Bila hal ini terjadi, maka para pembela terpaksa hanya mengandalkan layanan terjemahan serentak dari IBM yang diterjemahkan secara langsung apapun yang sedang dibicarakan ke dalam bahasa Inggris, Perancis, Rusia, dan Jerman, dan biasanya selalu tertinggal satu kalimat dan seringnya kurang tepat. Akibatnya, para pembela tidak tahu apa yang akan mereka hadapi sebelum detik-detik terakhir, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mempersiapkan pembelanya. Apalagi di ruang sidang, para pembela dilarang berbicara dengan para terdakwa. Mereka hanya bisa berkomunikasi melalui tulisan, dan ini pun membatasi apa yang bisa dikatakan yang dilakukan pembela ketika pihak penuntut mengajukan suatu hal yang tak terduga, karena komunikasi melalui tulisan jauh lebih lambat dibandingkan bisikan sekalipun ketika mereka perlu memastikan tanggapan para terdakwa atas hal yang tak terduga itu.
Tribunal juga mengizinkan para penuntut untuk membawa bukti-bukti yang berasal dari pernyataan tertulis yang sah dari para saksi penuntut yang dikatakan tidak dapat hadir. Artinya para pembela tidak dapat menguji kebenaran isi pernyataan tertulis itu dengan memeriksa ulang orang-orang katanya telah memberikan keterangan-keterangan itu, dan para pembela pun tidak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sengaja tidak diajukan oleh para penuntut yang telah membuat dokumen-dokumen itu. Tribunal mengizinkan semua ini berdasarkan pasal 19, dan dengan gamblang tribunal menyatakan bahwa mereka menganggap pernyataan tertulis itu akan berkurang nilai kebenarannya jika sekiranya para saksi sendiri hadir di kursi saksi dan bersedia diperiksa ulang, karena ini bisa mengurangi bobot kesaksiannya. Sesungguhnya sifat-sifat bukti itu sedemikian rupa sehingga walaupun menurut orang awam sidang itu seolah-olah berlangsung sesuai prinsip hukum yang benar dan prosedur hukum yang mapan, nyatanya sidang itu tidak saja sangat berat sebelah tapi juga sedemikian rupa sehingga anggota tribunal dapat membuat penafsiran apapun dan telah memberatkan penafsiran itu semaunya. Sebenarnya kesimpulan-kesimpulan yang akan mereka ambil telah diputuskan jauh-jauh hari sebelum bukti apapun diajukan secara resmi sebagai bahan pertimbangan mereka. Dengan mendasarkan perkara mereka pada bukti tertulis dan dengan menambahkan bukti-bukti dengan cara-cara yang khusus diizinkan bagi para penuntut, mereka bisa menyatakan apa saja sesukanya tanpa takut tantangan para pembela dan tanpa harus mengandalkan para saksi yang ada di tempat yang mungkin saja mengeluarkan bukti yang menguntungkan para terdakwa. Para penuntut juga dimudahkan karena para terdakwa hanya diperbolehkan memilih pengacara dari daftar yang telah dipersiapkan oleh para penuntut yang tak diragukan lagi. Pasti pengacara yang terdaftar di situ adalah para Freemason, para pengacara yang tidak bersungguh-sungguh membela dan tidak akan mengajukan terlalu banyak pertanyaan yang menjengkelkan, atau para pengacara yang belum fasih dengan teknik-teknik prosedur-prosedur hukum Amerika dan Inggris yang diterapkan oleh para penuntut. Akibatnya, pengacara manapun yang mungkin tahu rencana Freemason dan pengacara yang berani menentang dan membongkar kegiatan mereka sudah tentu disisihkan dari daftar calon pengacara pembela, sehingga pengacara semacam ini tak akan bisa mewakili para terdakwa, apalagi meskipun Piagam Nuremberg mengizinkan para terdakwa untuk membela dirinya sendiri bila mereka menginginkannya. Namun pada prakteknya mereka dicegah dan dihalangi untuk melaksanakan hak ini. Ini berarti sepanjang persidangan para terdakwa dicegah untuk berbicara lebih dari yang dibutuhkan. Sekaligus mereka pun hanya diwakili oleh para pengacara yang sangat jinak, karena pengacara manapun yang tak mau melacurkan diri pasti akan dengan keras menentang tata cara dan dasar-dasar kelangsungan persidangan dibanding dengan apa yang dilakukan oleh para pembela yang telah mewakili para terdakwa. Dengan mendasarkan perkaranya pada bukti-bukti tertulis, maka pihak penuntut memperoleh keuntungan lain di penghujung perang. Pusat Komando Pasukan Amerika dan Inggris telah mendirikan pusat-pusat dokumentasi khusus, dan sering dengan kemajuan pasukan itu dalam menduduki wilayah Jerman, mereka telah mengumpulkan dan kemudian menyalurkan semua dokumen-dokumen resmi yang ditemukan ke pusat-pusat komando itu. Tidak kurang ratusan ton dokumen telah terkumpul. Staf-staf ahli di pusat ini telah memproses dokumen-dokumen itu dan menyisihkan setiap dokumen yang bisa membantu perkara penuntutan. Bagian-bagian dokumen atau film yang tidak membantu perkara penuntutan telah dihapus, dipotong, atau dicacah kapanpun dimanapun. Dokumen atau film yang bisa membuat keadaan tak bersalah para terdakwa atau yang bisa membantu para pembela untuk membebaskan para terdakwa akan ditahan, dimusnahkan, atau setidaknya disembunyikan dari pihak pembela. Namun ketika itu terjadi, dari ribuan dokumen yang dipersiapkan untuk para penuntut di Nuremberg, ada beberapa dokumen yang lolos sensor dari pusat dokumentasi, ternyata bisa menguntungkan pihak pembela. Begitu hal ini diketahui, maka dokumen-dokumen itu tiba menghilang dari lemari besi tempat penyimpanan seluruh dokumen bukti yang akan diajukan.
Dengan demikian, para penuntut memiliki sarana dan pengendalian pada seluruh dokumen yang ingin ditambahkannya sebagai bukti di persidangan. Sebaliknya, para pembela sama sekali tidak memiliki sarana itu. Mereka hanya memiliki beberapa dokumen yang tak berguna yang diberikan para penuntut. Para penuntut Nuremberg dapat mengadakan dokumen apapun dan kapanpun sekehendak mereka, tanpa harus lebih dahulu mengabarkan maksud mereka kepada para pembela, kecuali jika dokumen-dokumennya tak terlalu penting atau kurang memberatkan. Dan tentunya juga tidak memperbolehkan para pembela untuk memiliki salinannya sebelum dokumen itu benar-benar diajukan ke dalam sidang. Sering terjadi karena dokumen bukti biasa diajukan mendadak dengan cara tadi, maka salinan yang dibutuhkan pembela tidak tersedia. Dan apabila beberapa pembela membutuhkan salinan suatu dokumen, meskipun terkadang tersedia, namun salinan itu jumlahnya sedikit sehingga para pembela pun harus mempelajarinya bersama-sama. Siasat ini menjamin para pembela senantiasa serba kekurangan hingga mereka tak pernah siap untuk menghadapi perkara yang ditunjukkan bagi para terdakwa yang mereka wakili. Akhirnya sebaik-baiknya usaha pembelaan yang dapat mereka kerahkan adalah penyangkalan yang datar dan hampa, yang dengan begitu mudahnya dibekap dan dibungkam dengan bergunung-gunung peluru kertas yang sudah disiapkan para penuntut. Sudah jelas bahwa dari para terdakwa di persidangan Nuremberg yang selama peperangan memang bertanggung jawab atas pembunuhan orang lain, baik secara langsung maupun tak langsung. Seandainya mereka dituntut atas pembunuhan atau atas percobaan pembunuhan atau atas persekongkolan untuk membunuh dan disidang dengan peradilan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur hukum yang berlaku, maka kemungkinan besar mereka akan divonis bersalah atas setidaknya salah satu dari tuduhan itu. Namun harus diingat bahwa maksud persidangan Nuremberg bukan sekedar untuk memvonis dan para pengikut setia Hitler atas beberapa pelanggaran berat sehingga mereka dapat dibasmi secara sah. Sesungguhnya maksud utama di balik persidangan Nuremberg adalah untuk menciptakan suatu samaran maha besar demi mengalihkan perhatian masyarakat umum dari kegiatan para Freemason dan secara adil, atau tepatnya secara tidak adil, membebankan sebab terjadinya Perang Dunia Kedua di pundak bangsa Jerman. Hasil persidangan Nuremberg merupakan hal yang sudah dipastikan sebelumnya. Yang menarik adalah sampai sejauh mana para Freemason mau bertindak untuk pertama menciptakan peradilan adil khayalan yang seakan-akan dilangsungkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kedua, mengatur penyajian bukti-bukti dengan cara demikian rupa sehingga muncullah satu gambaran yang benar-benar palsu tapi meyakinkan mengenai bagaimana perang disulut dan apa yang diperbuat oleh bangsa Jerman dalam perang itu. Ketiga, untuk memastikan agar gambaran palsu tapi meyakinkan itu tersebar luas ke segenap penjuru dunia dan dapat dipercaya oleh sebanyak mungkin manusia yang menyaksikan atau mendengarnya. Seperti para ahli sihir Fir'aun, para Freemason adalah jagoan khayalan masa kini. Mereka memukau manusia dengan khayalan agar menguasai dan mengakali mereka. Mungkin persidangan khayalan Nuremberg merupakan salah satu khayalan mahakarya mereka untuk menyamarkan praktek yang piawai dalam hal pengendalian manipulasi berkat kerjasama terpadu para pakar medis dan para pakar hukum yang telah memastikan bahwa tidak saja para tokoh pengikut Hitler telah dicemarkan bulat-bulat dan dimusnahkan ke dalam proses itu, tapi juga bahwa warga dunia pada umumnya telah termakan oleh khayalan itu. Pemberitaan yang diterima dan diperlukan langkah manipulasi massal ini tentunya ditunaikan oleh sistem-sistem media yang dikendalikan Freemason. Mereka lah yang mampu menyajikan gambaran-gambaran yang tepat, kutipan-kutipan pembicaraan dan ulasan-ulasan yang bermuatan yang diperlukan untuk membangun anggapan betapa mengesankan dan betapa adilnya proses peradilan dengan segala objektivitas dan ketidakberpihakannya, mengadili gerombolan segala jenis bajingan bengis psikopat yang sesungguhnya bahkan sama sekali tidak pantas untuk mendapatkan persidangan yang adil. Jelaslah sejak dulu hingga kini, peran yang dijalankan sistem-sistem media kafirun ini sangat berarti, menciptakan gambaran yang diinginkan atau itu relatif rendah. Yang sulit adalah memastikan agar gambaran itu dengan segala cara segera menemukan jalan untuk mengendap di dasar benak mayoritas masyarakat.
Kenyataan yang langgeng ini menandakan tidak saja tingginya kesangkilan para Freemason, tapi juga menandakan betapa tingginya derajat pengendalian mereka atas rakyat banyak melalui sistem-sistem media mereka. Mungkin Big Brother tidak sedang mengawasi Anda, tapi yang pasti dia sedang memprogram dan mengkondisikan Anda. Sesungguhnya pada persidangan Nuremberg hanya sekali yang bahkan tak ada perbedaan antara mereka yang mendakwa dan mereka yang terdakwa. Sesungguhnya Perang Dunia Kafir Kedua tak kurang lebih hanyalah merupakan perebutan kekuasaan antara sistem-sistem piramida kekuasaan kafir yang saling bertentangan. Allah menetapkan di Al-Quran bahwa kafirun nampak seolah satu tubuh, namun sungguhnya mereka berpecah belah. Nabi Muhammad bersabda bahwa kufur adalah sebuah sistem-sistem. Maka pada hakikatnya Perang Dunia Kafir Kedua merupakan satu peristiwa terpadu yang melibatkan satu sistem. Itulah sistem kafir, yaitu sistem Dajjal yang bersatu padu untuk membinasakan diri sendiri. Allah menetapkan di Quran bahwa orang-orang yang tidak mengikuti jalan hidup para nabi membinasakan dirinya sendiri. Inilah buktinya, mereka membinasakan diri sendiri dan saling membinasakan. Menurut kepentingan para Freemason, keberhasilan persidangan Nuremberg dapat diukur dari kenyataan bahwa jika kini Anda berkata pada siapa saja, yaitu pada seorang yang telah ditempa proses pendidikan dan pengkondisian oleh media massa, misalnya kata Hitler atau Nazi atau Nuremberg, maka langsung angka ajaib dan ungkapan 6 juta orang Yahudi dibunuh di kamp konsentrasi akan terucap dari bibirnya, atau setidaknya terlintas di benak, walaupun jumlah itu tak pernah terucap, tak pernah dibuktikan dalam persidangan Nuremberg. Bahkan setelah persidangan pun jumlah segini belum terbukti terbunuh dengan cara itu, dan bahwa cara-cara pembunuhan yang konon digunakan para penguasa kamp-kamp konsentrasi memang begitu. Ketika angka 6 juta itu sedang diputuskan oleh para Freemason yang sangat memperhatikan masalah pemberitaan, Chaim Weizmann, seorang tokoh masyarakat pendiri gerakan Zionis, dikabarkan mendukung angka 6 juta itu dengan menyatakan bahwa masyarakat tidak akan percaya pada kebohongan, tetapi mereka akan mempercayai kebohongan besar. Masyarakat tidak mempercayai kebohongan kecil, tapi mereka akan mempercayai kebohongan besar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Douglas Reed dalam bukunya The Controversy of Zion. Selama 6 tahun peperangan, gabungan tentara Jerman, Jepang, dan Italia yang mempergunakan aneka perangkat pembunuh canggih hanya menewaskan 824.928 jiwa para tentara, pelaut, pedagang, dan orang sipil, baik dari Amerika, Inggris maupun anggota persemakmuran lainnya. Jika pihak Jerman dianggap menewaskan katakanlah setengah jumlah itu di Eropa, maka ini berarti tentara Jerman telah membunuh orang Yahudi di Eropa sebanyak 15 kali lipatnya. Untuk bisa melakukan ini, pasti Jerman punya jumlah tentara, senjata, peralatan transportasi, penjaga-penjaga, dan bahan-bahan yang sedemikian besarnya, sehingga mereka pasti akan mampu memenangkan perang tersebut berulang kali. Selanjutnya, haruslah diingat bahwa istilah kamp konsentrasi adalah istilah yang kini sangat bermuatan emosi akibat cara penggunaannya di media massa. Kamp konsentrasi pada dasarnya adalah kamp para tawanan perang. Kamp tawanan perang awalnya dipopulerkan oleh Inggris saat mereka membangun Imperium Inggris dan berusaha untuk mempertahankannya, khususnya pada saat perang Boer di Afrika Selatan. Walau sungguhnya selama terjadi peperangan selalu terdapat kamp tawanan perang tempat jumlah besar orang ditawan, dan kamp semacam ini selalu merupakan tempat yang tidak menyenangkan untuk ditinggali, khususnya jika kamp itu diatur oleh para komunis. Hakikat Perang Dunia Kafir Kedua adalah bahwa segala tindakan semua orang yang terlibat dalamnya di kedua belah pihak, apabila ditilik dari definisi dan istilah-istilah piagam Nuremberg yang cara pendefinisiannya sangat luas, maka tindakan siapapun di kedua belah pihak setiap saat bisa saja didefinisikan sebagai kejahatan. Piagam Nuremberg menyatakan bahwa adalah sebuah kejahatan apabila sebuah perang direncanakan dan dilakukan sebagaimana sebuah perang
biasanya direncanakan dan dilakukan oleh orang kafir. Peperangan kafir dilaksanakan tanpa pandang bulu, sedangkan jihad yaitu berperang di jalan Allah oleh mereka yang meyakini Allah dan dilakukan dengan dasar bahwa Anda hanya diizinkan berperang untuk melindungi diri, bahwa Anda tidak boleh membunuh siapapun yang mengucapkan syahadat, yaitu mereka yang mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad Rasulullah, bahwa Anda tak boleh membunuh dalam keadaan marah karena hal itu akan menyeret Anda ke api neraka, bahwa Anda tidak boleh menghancurkan dan memperkosa jika Allah memberimu kemenangan, dan akhirnya jika Anda terbunuh dalam jihad, maka Anda meninggal dengan langsung menyaksikan Allah dan langsung masuk ke dalam surga. Orang kafir berperang dengan kejahilan mutlak pada apa yang ada di balik kematian, maka mereka tak mempedulikan bagaimana dan siapa yang dibunuhnya, serta tak mempedulikan perilaku mereka sendiri. Mukmin berperang dengan pemahaman yang mendalam pada apa yang ada di balik kematian, penuh rasa takut karena mengerti bahwa berperang dengan alasan yang salah atau membunuh orang yang salah dapat mengakibatkan dirinya terjerumus ke dalam neraka. Dengan demikian, mukmin pada saat perang sangat berhati-hati mengenai siapa yang dibunuhnya dan mengenai perilakunya sendiri. Di zaman di mana dunia teknologi modern telah menyempurnakan teknik-teknik membunuh orang secara lebih mudah dan lebih efisien dibanding sebelumnya, maka mencabut nyawa manusia secara sewenang-wenang bisa menjadi sesuatu yang cukup tak berkesan, bahkan membosankan karena terlalu sering. Siapapun yang memiliki akal di pihak manapun dia akan lebih berhati-hati bila mengingat firman Tuhan kepada Bani Israel. Oleh karena itu kami tetapkan suatu kaum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Jika dipandang dari sudut ini, jelaslah bahwa jumlah korban tidak penting. Berapapun jumlahnya, 600.000 atau 60.000 atau 60 atau bahkan walau hanya satu, adalah setara buruknya dan salahnya dengan membunuh seseorang tanpa alasan yang benar sesuai petunjuk Tuhan. Dalam Quran juga Allah juga berfirman, dan barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal di dalamnya, dan Allah murka padanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Yang menarik definisi tentang kejahatan-kejahatan utama yang tercantum dalam Piagam Nuremberg tidak memperhatikan kehidupan akhirat sama sekali. Jika seseorang memandang tindakan-tindakan kedua pihak dengan wawasan sempit dari batasan-batasan piagam itu, maka setiap orang yang bertempur dalam perang itu nyata bersalah atas kejahatan-kejahatan tersebut, khususnya para Freemason yang tidak sengaja mendalangi perang itu tapi juga merancang Piagam Nuremberg. Para pemenang perang bagaimanapun juga berusaha menutup malu terhadap kenyataan ini, sedangkan pihak yang kalah dicegah untuk dapat menyatakannya secara umum. Seperti yang dikatakan oleh Hakim Holmes, sejarah adalah apa yang dikatakan oleh pihak yang menang. Jika memperhatikan perang-perang kecil lainnya yang diatur para Freemason sejak akhir Perang Dunia Kedua, tindakan yang dilakukan pasukan Amerika dan Inggris yang terbukti sangat mirip dengan tindakan-tindakan pasukan Jerman pada Perang Dunia Kedua tidaklah dihukum oleh pengadilan-pengadilan militer, tetapi malahan dipuji sebagai tindakan-tindakan kesatria dari mereka yang dianggap yang siap mengorbankan diri demi negaranya atau demi demokrasi atau demi pengendalian tambang-tambang minyak atas nama perdamaian, kebebasan dan keadilan dalam perang melawan komunis atau teroris atau para fanatik atau para ekstremis atau melawan siapapun yang dianggap sebagai musuh oleh media massa yang dikendalikan Freemason. Pada dasarnya mereka yang mengendalikan sistem-sistem media massa kini bisa saja menggambarkan siapapun yang mereka inginkan sebagai musuh. Ini dilakukan dengan penggunaan kosakata yang mengunggah emosi untuk menyebut mereka, misalnya kata-kata komunis, teroris, fanatik, ekstremis, dan yang terbaru fundamentalis, yang dengan penyebutannya saja langsung memicu tanggapan emosional setiap pendengar yang telah dikondisikan secukupnya oleh sistem pendidikan dan sistem media massa.
Tanggapan emosional itu ini berbentuk perasaan otomatis untuk menolak dan mengutuk siapapun yang telah digambarkan oleh definisi-definisi kafir itu, sehingga orang yang telah tergugah perasaannya benar-benar tak mampu lagi untuk melihat siapa sesungguhnya orang-orang yang telah digambarkan itu, atau untuk menyimak apa yang sesungguhnya dikatakan oleh mereka. Akhirnya siapapun yang mempercayai peristiwa-peristiwa menurut versi media massa kafir mustahil bisa mengetahui masalah yang sebenarnya, karena apa yang harusnya diyakininya sesuai dengan apa yang disajikan kepadanya, dan seringkali ini semua seperti yang telah kita lihat dari contoh-contoh Lord Northlife, Ezra Pound, dan persidangan Nuremberg yang sangat jauh dari kebenaran. Pada dasarnya orang-orang yang mengendalikan media bisa terus menciptakan ilusi apapun sekehendak mereka selama keabsahan dari teknik-teknik mereka itu tidak diganggu-gugat. Bahkan kini dengan memanfaatkan piranti lunak komputer grafik mutakhir dimungkinkan untuk menciptakan hampir semua citra atau gambar yang diperlukan. Contohnya kini siapapun dapat dengan mudah disertakan untuk dikeluarkan dari sebuah foto sehingga bisa memberikan bukti untuk setiap alibi palsu atau tuduhan yang diperlukan. Dahulu istilah fanatik biasanya dicadangkan untuk muslimin, istilah komunis biasanya dicadangkan untuk non-muslim yang berhasrat mengambil alih kekuasaan suatu pemerintahan dari para penguasanya, dan istilah teroris biasanya dicadangkan untuk orang-orang dari kedua kelompok ini yang lebih siap untuk bereaksi dibanding sekedar bicara. Dan sejak komunisme Eropa telah menjadi secara resmi ditanggalkan demi demokrasi yang universal dan tirai besi hayalan telah diruntuhkan, sesungguhnya kata komunis tidak lagi menjadi istilah kunci. Sebagai gantinya kata muslim telah dijadikan media sebagai ancaman baru terhadap demokrasi, perdamaian, dan tata dunia baru. Dengan pemaduan satu atau beberapa istilah kata kunci lain dengan kata muslim atau kata islami, maka jalan Islam telah semakin dihujat dan secara meluas disajikan secara keliru pada sistem media kafir, dan muslimin semakin sering disajikan kepada masyarakat awam sebagai musuh masyarakat yang terbaru dan terbelakang, yang selalu siap membunuh tanpa pandang bulu dan berani mati demi perjuangan mereka. Jika muslimin manapun diserang dan mereka balik melawan untuk membela diri, maka media akan menyebutnya sebagai terorisme. Jika siapapun menyerang muslimin, maka hal ini disebut sebagai pembalasan. Bahwa pada kenyataannya kini sebagian besar muslimin di dunia tidak sedang bertempur dengan siapapun, sudah pasti ini tak pernah diutarakan. Rumus persamaan media yang mutakhir adalah terorisme sama dengan muslim fundamentalis yang fanatik dan paranoid sama dengan Islam sama dengan seluruh muslimin. Seperti yang telah kita lihat, perbedaan antara muslim dengan apa yang oleh kafir disebut sebagai kapitalis adalah sama seperti perbedaan antara muslim dengan apa yang oleh orang kafir disebut komunis. Muslim mengakui Allah dan para nabinya, sedangkan baik kapitalis maupun komunis menolak Allah dan para nabinya. Malahan pada dekade terakhir abad ke-20, dunia telah menyaksikan perubahan sekejap dari komunis menjadi kapitalis. Memang burung-burung yang sejenis terbang dan berkumpul bersama. Bahkan ketika komunisme dan kapitalisme digambarkan oleh media sedang berperang satu sama lainnya. Pada saat buku ini ditulis, demikianlah keadaan komunisme di Cina dan di Kuba. Walaupun tak disangsikan lagi bahwa demokrasi secara ajaib akan muncul di kedua negara itu, sesungguhnya tidak pernah ada perbedaan yang nyata antara para kapitalis dengan para komunis. Kapitalisme dan komunisme itu sama, akar-akar mereka sama. Para kapitalis dan para komunis adalah kafirun. Mereka nampaknya berpecah belah satu sama lainnya, tetapi mereka satu tubuh. Kufur adalah sebuah sistem. Para kapitalis dan komunis keduanya mendasarkan masyarakatnya pada struktur sistem berkaitan berbentuk piramida yang sama. Mereka memiliki ciri cara pandang kafir yang sama atas kehidupan. Mereka bertempur untuk tujuan yang sama dan menyembah berhala-berhala yang sama. Para pemimpinnya menjalani pola hidup yang sama, keduanya menggunakan ideologi kafir, dan walaupun mereka menggunakan kosakata yang berbeda, yaitu patokan-patokan berbeda untuk menjelaskan tindakan-tindakan yang mereka lakukan, namun keduanya sama-sama mengakui dan mendukung proses produsen konsumen yang hanya dapat berjalan seperti kini jika ada banyak orang yang diperbudak oleh proses itu demi keuntungan yang segelintir. Walaupun mereka selalu berpura-pura perang satu sama lain dan dipisahkan oleh tirai besi atau tirai bambu khayalannya, sesungguhnya para kapitalis dan para komunis selalu berdagang dan selalu mendukung ekonomi satu sama lain.
Kini hal itu semakin nyata ketika ekonomi pasar bebas global baru yang dibiayai oleh sistem perbankan internasional dan sistem bursa saham terus berkembang dan dimanfaatkan sebagai hakikat tata dunia baru yang muncul semakin nyata. Seperti dahulu, kini pun kapitalis dan komunis keduanya menggunakan cara-cara dan teknik-teknik manipulasi yang serupa untuk mengkondisikan masyarakat mereka agar menerima tujuan proses produsen konsumen dan agar merasa puas dengan ganjaran yang diperolehnya. Peduli atau tidak atas hakikat situasi manusia, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Seperti telah kita lihat, pengkondisian ini hanya bisa terjadi jika sistem-sistem dan lembaga-lembaga pendidikan dan media berada dalam pengendalian segelintir, yaitu penguasa elit kafir yang menciptakan ilusi bahwa yang adil itu adalah sistem hukum mereka, bahwa yang berkembang itu adalah sistem medis mereka, bahwa yang disebut ilmu itu diberikan oleh sistem pendidikan mereka, dan bahwa proses produsen konsumen itu adalah tujuan penciptaan manusia dan tidak ada cara hidup alternatif yang layak terhadapnya. Salah satu dalih yang sering kemukakan politisi kafir jika sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dihujat adalah bahwa sistem ini mungkin tidak sempurna, tapi setidaknya masih lebih baik daripada anarki. Dalam kosakata sistem media kafir, kata anarki merupakan salah satu istilah penting untuk menggugah emosi. Tanggapan emosi yang ingin dibangkitkan dari para pendengarnya adalah sebuah gambaran mengenai kekacauan total yang bila pendengarnya memiliki daya khayal yang kuat dan ditunjang dengan ketakutan khas kafir pada kehidupan dan kemiskinan, suatu ketakutan yang selalu ada pada mereka yang jahil, yang tidak paham bagaimana cara kerja kehidupan, akan menyerupai keadaan kiamat. Kelangkaan pilihan yang diciri-cirikan dengan cara pandang pada kehidupan, terima saja masyarakat seperti apa adanya, dan atau jika tidak akan terjadi anarki, adalah bukti lain dari daya bujuk yang dikerahkan oleh sistem media terhadap masyarakat yang dikondisikannya. Sesungguhnya salah satu ciri sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, adalah bahwa selama seseorang menerima pengkondisian dan mengakui definisi-definisi kafir tentang hakikat kehidupan, maka mustahil baginya memikirkan atau membayangkan alternatif sistem itu. Sebegitulah kekuatan pengaruh pengkondisian itu. Inilah salah satu alasan mengapa setiap obat-obatan yang mampu membebaskan kesadaran seseorang dari pengkondisian itu dan merubah tanggapannya pada kehidupan, biasanya oleh sebagian besar sistem hukum kafir dinyatakan sebagai barang terlarang. Obat-obatan yang diizinkan di suatu negara kafir hanyalah obat-obatan berdaya rangsang atau penenang. Ini tidak berarti bahwa untuk mengubah kesadaran dibutuhkan obat-obatan. Tak ada seorang pun di antara para utusan Allah pernah menggunakan atau menganjurkan penggunaan obat-obatan sebagai sarana untuk mengenal diri sendiri. Jalan Nabi Muhammad menyadarkan Anda akan hakikat kehidupan dengan suatu cara yang tak bisa dicapai oleh cara apapun selainnya. Ini membuat semua obat-obatan di atas sia-sia. Hanya mereka yang telah menyaksikan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal sebagaimana apa adanya, yang telah menolaknya, yang mampu untuk mulai menghargai satu-satunya alternatif yang layak terhadap sistem itu, yaitu sistem Islam. Satu-satunya cara untuk sungguh-sungguh menghargai jalan Islam adalah dengan mengikuti jalannya, karena membaca riwayat suatu perjalanan atau meneliti suatu peta tidak sama dengan menjalani perjalanan itu sendiri. Hidup adalah sebuah perjalanan, tapi untuk bisa menghargainya Anda harus sadarnya. Islam adalah ilmu penyadaran. Siapapun yang mulai perjalanan ini dengan progresif akan merasakan kesadaran mendalam yang tumbuh dan dari pengetahuan tentang bagaimana cara kerja kehidupan, dan merasakan kedamaian serta kepastian yang didatangkan oleh pengetahuan semacam ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mengamalkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan masyarakat muslim pertama di Madinatul Munawwarah adalah dengan menyembah Allah pada setiap saat. Banyak orang di negara high-tech North yang telah kecewa dengan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, tak peduli setinggi atau serendah apapun kedudukannya dalam hierarki sub-sistemnya, mulai menemukan kebenaran firman Tuhan itu pada dirinya sendiri. Banyak orang di negara Poor South yang telah terperdaya oleh atraksi kosmetik dari ganjaran-ganjaran fata morgana sistem produsen konsumen yang oleh para penjajah dengan sukses telah ditanamkan ke negara-negara mereka, mulai menemukan kembali transaksi kehidupan Islami yang hidup bagi diri mereka sendiri.
kebangkitan Islam di saat ini yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad dan sudah banyak buktinya, walaupun sistem media kafir terus berusaha untuk menutup-nutupi dan menghujatnya, tak dapat dibandingkan dengan kebangkitan gerakan Hitler dan berusaha untuk mengganti sebuah struktur kekuasaan kafir dengan struktur kekuasaan kafir lainnya. Hitler dan para pengikutnya adalah bagian dari Dajjal sebagai gejala sosial budaya global dan Dajjal sebagai kekuatan gaib. Kebangkitan Islam kini adalah pertanda bahwa budaya kafir yang kini berkuasa akan segera diganti dan terbenam oleh cara hidup yang lain yang sangat bertolak belakang dan sangat berbeda darinya, yaitu cara hidup kenabian. Akibatnya semua pemerintahan kafir yang pada saat penulisan buku ini mengendalikan hampir semua persada muslim atas nama Islam, tetapi sebenarnya dikelola oleh dengan pola-pola pengendalian manipulasi kafir, mau tak mau akan digantikan oleh muslim sejati yang akan memerintah sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Pemerintahan yang katanya Islami itu adalah bagian dari sistem Dajjal. Dalam hadis, mereka yang mengendalikan pemerintahan Islami itu disebut sebagai orang-orang yang hatinya kosong dari Quran, karena Quran tidak bisa turun lebih melebihi tenggorokan mereka. Kehadiran mereka di muka bumi adalah salah satu pertanda datangnya kiamat. Nabi Muhammad bersabda mereka akan keluar dari Islam lebih cepat dari lepasnya anak panah yang meluncur dari busur menuju sasarannya, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang terburuk di muka bumi ini. Tujuan akhir perjalanan munafikun yaitu orang-orang yang menyatakan bahwa dirinya muslim tetapi hakikatnya bukan, adalah di bagian terdalam api neraka. Kebangkitan Islam kini adalah tahap pendahuluan yang harus terjadi sebelum kedatangan Mahdi. Sebagaimana peningkatan pengaruh sistem kafir kini, yaitu sistem Dajjal di seluruh dunia, adalah tahap pendahuluan yang harus terjadi sebelum kemunculan Dajjal sendiri. Contoh-contoh perlakuan terhadap Lord Northlife, Ezra Pound, dan terhadap orang yang katanya para penjahat perang Nuremberg, dan banyak lagi korban lainnya adalah contoh-contoh yang dahsyat. Contoh tersebut menunjukkan sejauh mana kesiapan para pengendali sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, untuk bertindak demi menjamin kelangsungan hidup sistem itu dan demi pengendalian mereka atas sistem itu. Peristiwa-peristiwa itu bukan satu-satunya contoh untuk mengenali bagaimana cara kerja dan pengaturan sistem Dajjal. Anda cukup mengamati apa yang terjadi di sekitar Anda. Mekanisme sistem ini dalam berbagai aktivitasnya pada berbagai lapisan kehidupan dan perilaku elit penguasanya telah terbukti di mana-mana. Bagi siapapun yang teliti pengamatannya, betapapun liciknya para elit itu bersusah payah untuk menyembunyikan dan menyamarkan kegiatan-kegiatan dan tindak tanduknya. Kegiatan-kegiatan dan tindak tanduk mereka selalu berwujud, tetapi hakikat dari kegiatan dan tindakannya yang sering disamarkan oleh tabir hasil teknik pengkondisian pendidikan dan media kafir. Dengan menyajikan pandangan yang terpilah-pilah atas kehidupan, sistem ini menghalangi khalayak untuk menyusun dan memadukan serpihan-serpihan hingga mencapai pemahaman yang utuh atas apa yang sedang terjadi. Orang-orang yang memilih kehidupan, atau tepatnya yang menciptakan ilusi itu, karena sebenarnya dalam kenyataan kehidupan tak bisa dipilah karena yang ada hanyalah Allah. Dalam Al-Quran dinamakan fasikun, artinya mereka yang memecah belah. Pemecah belahan mencirikan kegiatan dan tindakan kafirun, dan perpecahan adalah hasil yang tak terelakkan dari cara kerja sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Inilah sebabnya mengapa kanker menjadi penyakit fisik abad ini. Inilah sebabnya mengapa skizofrenia dan autisme menjadi penyakit jiwa abad ini. Inilah sebabnya mengapa nasionalisme dan perang kesukuan modern menjadi penyakit sosial abad ini. Kita menyaksikan perpecahan para pribadi-pribadi, pada kelompok keluarga, atau pada masyarakat kafir secara menyeluruh akibat dari cara hidup fasikun, yaitu cara mereka yang melaksanakan dan mendukung sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dengan cara memecah belah lalu menguasai. Akibat cara kerja sistem Dajjal, sudah pasti banyak orang yang menderita dan diperbudak olehnya, tetapi mereka tidak menyadari apapun penyebab penderitaan maupun bagaimana hakikat penjara yang mengungkung mereka. Sebagai hasil dari pengkondisian, mereka terus berperan aktif dan terkadang berperan penting dalam menjalankan sistem tanpa mereka sadari, merupakan sumber kesakitan dan dinding penjara maya bagi mereka sendiri. Menenggak
minuman keras atau memakai obat terlarang bukanlah penyembuhnya, malahan usaha penyembuhan semacam itu adalah bagian dari penyakitnya. Sesungguhnya penyakitnya adalah pola hidup lahiriah dan cara pandang batiniah yang menyertainya. Karena tidak selaras dengan hakikat kehidupan, maka sudah selayaknya ketimpangan itu menjelma dalam aneka bentuk penyakit fisik, kejiwaan, sosial, maupun politik. Tak pelak lagi akhirnya mereka yang paling menderita akan menyalurkan amarahnya secara membabi buta sehingga menimbulkan kerusakan bahkan kematian. Seperti kata peribahasa, kekerasan adalah pilihan terakhir mereka yang lemah. Dan karena sudah menjadi adat media kafir untuk menyamakan kekerasan semacam itu dengan terorisme, dan menyamakan terorisme semacam itu dengan Islam, harus ditegaskan bahwa Nabi Muhammad melarang membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua dalam perang. Begitu pula beliau melarang penghancuran harta benda serta secara semena-mena. Membunuh orang yang tak bersenjata dan menghancurkan harta benda secara semena-mena bisa jadi merupakan tanda-tanda puncak frustasi atau tanda membatunya hati. Semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran-ajaran Islami. Jika muslimin diserang dan terpaksa membela diri, maka mereka wajib bertempur secara terhormat dan dalam batasan perilaku sesuai contoh Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Diberitakan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kadangkala tercegah dari membunuh lawannya di medan pertempuran, karena dengan penglihatan hatinya ia dapat melihat bahwa keturunan musuhnya itu akan menjadi muslimin. Pada peristiwa lain, ketika Ali akan melakukan tebasan pamungkas, musuhnya meludahi wajahnya dan membuatnya marah, sehingga beliau kemudian melepaskan musuhnya. Ketika musuhnya bertanya kenapa ia melakukan hal itu, beliau menjawab bahwa jika ia membunuhnya dengan amarah, maka hal itu akan menyeretnya ke neraka. Musuhnya begitu terkesan pada sikap itu sehingga ia kemudian menerima Islam dan menjadi seorang muslim. Pengaruh dan pengendalian menyeluruh sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat masa kini begitu meluas dan licin keberadaannya, dan mengakibatkan sebagian besar masyarakat tidak menyadari apa yang sedang mereka hadapi. Sistem Dajjal sudah menjadi bagian kehidupan mereka, bak udara yang meliputi mereka yang terus dihirup tanpa disadari mereka bergantung padanya. Pengendalian ala Freemason yang menimpa diri mereka betul-betul telah menjadi bagian hidup keseharian mereka, sebegitu dekatnya sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Sebagaimana ketidaksadaran mereka bahwa keberadaan mereka adalah karunia Allah dan bahwa setiap denyut jantung mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dalam pandangan mereka, kebenaran berbagai perkara menjadi samar. Mereka dilahirkan di dalam sistem Dajjal dan mereka telah dibesarkan untuk menerima bahwa demikianlah jalan kehidupan yang sepatutnya. Mereka telah dididik dalam berbagai cara sistem Dajjal, dan walaupun pendidikan formal mereka telah berakhir, mereka terus-menerus disesatkan oleh media yang berusaha meneguhkan cara pandang itu. Walau seorang menyadari bahwa dalam keadaan kafir segala sesuatu menjadi serba salah, namun ia seringkali tidak mampu mengungkapkan kenapa atau apanya yang salah. Seorang bisa saja pernah melihat secercah aksi manipulasi media secara gamblang atau menyaksikan suatu contoh ketidakadilan kerja sistem hukum kafir, atau mengakui di lubuk sanubarinya bahwa ia tidak pernah mempelajari sesuatu yang betul-betul bermakna pada kurikulum resmi di sekolah atau di perguruan tinggi. Walaupun demikian, ia tetap tidak mampu mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistem itu secara menyeluruh atau membebaskan dari pengaruh proses produsen konsumen yang menjebaknya. Setiap orang berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendasar. Kebutuhan-kebutuhan yang sederhana itu seperti pangan, papan, dan sandang harus didapatkan dan tagihannya harus dibayarkan. Bagi sebagian besar masyarakat ini berarti bekerja dan bermain dari hari ke hari, dan ketika seorang pria dan seorang wanita bertemu dan memulai suatu keluarga, maka kehidupan sehari-harinya dengan begitu saja berubah menjadi begitu padat dan sibuk, sehingga tak tersisa lagi waktu untuk menyadari apa arti semua itu. Pada hakikatnya, setiap atom berada pada tempatnya dan segala sesuatu yang nampaknya terjadi dalam kehidupan adalah bagian dari suatu kejadian. Dalam kenyataan, kejadian yang terpadu itu tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Allah yang tersembunyi di dalam dan mewujud di luar. Allah adalah yang awal sebelum waktu berjalan, yang terakhir setelah waktu sirna. Kemanapun Anda memandang, di sanalah wajah Allah. Segala sesuatu musnah kecuali wajah Allah.
pastilah kita berasal dari Allah dan kepada Allah kita kembali. Perbedaan antara jalan hidup kafir dan jalan hidup muslim adalah jalan hidup kafir menghalangi Anda untuk memahami hal ini, sedangkan jalan hidup muslim selain membuka pemahaman Anda juga mampu membuat Anda hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Kafir mengira bahwa ia ada sehingga bermasalah, sedangkan mukmin mengetahui bahwa Allah ada sehingga tentram. Pada masyarakat kafir, aneka rupa kebutuhan dan tuntutan hidup sehari-hari, baik itu yang sesungguhnya maupun hasil rekaan media semata, yang karena sifat kerumitan sistem aneka kebutuhan itu menjadi semakin rumit dan berlebih-lebihan, membuat kebanyakan orang sulit untuk sempat berhenti dan merenung, apalagi untuk mengambil keputusan meninggalkan cara hidup kafir, untuk menata ulang dan mengkondisikan ulang, dan untuk menemukan jati diri mereka dan mengetahui apa hakikat kehidupan. Pengaruh sistem kafir yaitu sistem Dajjal kerap begitu menyeluruh dan memikat, sehingga siapapun yang telah diperbudaknya biasanya yakin bahwa cara hidup kafir adalah cara hidup yang paling layak, dan menyangka bahwa cara pandang kafir atas kehidupan terang dan jelas, tak sadar bahwa ia telah diprogram dan dikondisikan. Dengan kata lain, bagaikan emas yang lahir dalam akuarium. Sebagian orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah masuk ke perangkap. Terlepas dari itu semua, walaupun titik keberangkatan telah dicapai dan keputusan untuk sungguh-sungguh menemukan makna hidup sudah diambil, biasanya tetap saja sukar untuk mengejawantahkan niat ini secara lahiriah, karena harus berhadapan dengan ketetapan-ketetapan sistem hukum kafir yang mencegah dan menghalangi. Aneka ketetapan-ketetapan ini telah dirancang untuk mencegah agar orang yang tak menyimpang terlalu jauh dari batasan-batasan yang telah dipatok sebagai normal dan ilegal oleh sistem kafir yaitu sistem Dajjal. Apalagi biasanya akan berdatangan tekanan sosial yang kuat dari para saudara dan teman yang mungkin sudah merasa puas dengan sistem yang berlaku, dan biasanya mereka ketakutan dengan keputusan Anda untuk meninggalkan sistem itu, sehingga untuk mencegah Anda melaksanakan keputusan Anda, biasanya mereka bersedia melakukan apapun dengan iming-iming finansial, pemerasan emosi, atau bahkan dengan kekuatan fisik. Siapapun yang memilih seorang guru atau mengikuti seorang pemimpin dan bergabung dalam sebuah kelompok atau masyarakat yang sepaham, sudah pasti akan dianggap telah mengalami cuci otak hingga mau bergabung dengan suatu kelompok pemujaan jika mereka Kristen, atau suatu sekte jika mereka Muslim. Sayangnya memang demikianlah keadaannya, karena sebagaimana yang dikabarkan Nabi Isa dan Nabi Muhammad, memang saat ini banyak guru dan pemimpin yang palsu termasuk dalam masyarakat Muslim, dan semua ini sangat membingungkan bagi siapapun yang bersungguh-sungguh ingin menuntut ilmu. Pada akhirnya setiap orang pasti akan mendapatkan guru yang layak bagi jati dirinya sendiri. Lebih sialnya lagi para guru dan pemimpin sejati yang ada di masyarakat Muslim yang sesungguhnya terbimbing oleh dan memperoleh izin dari Allah dan Nabi-Nya, seringkali dicoreng dengan guratan yang sama oleh kafirun dan munafikun. Dan bagi seorang mukmin ini malah bisa menjadi bukti bahwa guru yang terbimbing itu berada pada Shiratal Mustaqim, karena sebagaimana Nabi Muhammad dan para sahabatnya, maka setiap guru ataupun pemimpin yang demikian pasti ditentang dan dihujat kafirun dan munafikun. Sebenarnya ini tidak bisa dihindarkan oleh para mukminun yang ikhlas, bahkan oleh seorang muslimin, karena mereka akan selalu dibenci dan dihujat oleh kafirun dan munafikun. Semakin banyak pengikut yang tertarik kepada seorang guru atau pemimpin muslim, baik yang terbimbing maupun yang tidak, maka mereka akan semakin dijadikan sasaran kampanye kejam media, di mana mereka akan dicap sebagai paranoid, fanatik, fundamentalis, dan walau tak tersurat, pasti secara tersirat mereka pun akan dicap sebagai teroris. Dan andaikan mereka sekali saja mencela tindakan barbar yang sepanjang abad ke-20 telah menimpa orang Arab Palestina, maka mereka tidak akan dicap sebagai anti-Zionis, melainkan secara otomatis dicap sebagai antisemit. Dan ini secara tersirat berarti sama saja dengan Hitler dan para Nazi. Padahal sesungguhnya Arab Palestina lah yang sebenarnya bangsa Semit, dan sebagian besar orang Zionis Amerika atau Eropa sebenarnya malah bukan keturunan bangsa Israel, melainkan keturunan suku bangsa Khazar dan Kaukasus. Dan dengan demikian mereka sebenarnya adalah bangsa Turki. Jika sesudah segala kampanye media kafir, para guru atau pemimpin itu tetap digandrungi oleh para pengikutnya, dan jika oleh para arsitek tata dunia baru tingkat pengaruh para guru itu tetap dianggap sebagai ancaman, maka akan ditimpakan tekanan yang lebih dahsyat.
gerakannya akan dihambat. Guru-guru atau pemimpin itu bisa saja dicekal dari meninggalkannya diri sendiri, meninggalkan negerinya. Ia bisa saja dikenakan tahanan rumah dan dilarang menerima tamu. Ia bisa saja didakwa melakukan kejahatan-kejahatan, biasanya dalam bentuk persekongkolan, dan diajukan ke pengadilan. Ia bisa saja dijebloskan ke penjara, bahkan ia bisa saja dibunuh. Dalam kondisi demikian, tidak mengherankan bahwa guru yang sejati cenderung akan tetap tertutup dan tak memiliki banyak pengikut. Sedangkan mereka yang bersungguh-sungguh mencari ilmu yang sejati akan merasa sulit untuk menemukan seseorang yang menuntut mereka dapat dipercayai sepenuhnya. Dengan rahmat Allah, bagaimanapun caranya, hati akan bertemu hati. Ciri seorang guru sejati adalah ia mengajak orang untuk menyembah Allah dan menuju ke jalan Nabi Muhammad. Ciri guru yang palsu adalah ia mengajak kepada dirinya sendiri. Jangan bergaul dengan seorang yang keadaannya tidak merubah dirimu dan perkataannya tidak membimbing Anda kepada Allah. Siapapun yang mencari seorang guru akan menemukan sesuai dengan ketulusan dan keteguhan niatnya. Bagi mereka yang walaupun telah menghadapi berbagai kekuatan penghalang, yang sebenarnya semua itu adalah ujian atas kelulusan dan kesungguhan niat seorang pencari ilmu, tapi merasa terdorong untuk mencari ilmu sejati dan jalan hidup yang bertimpang, yang mau tak mau tetap merasa terdorong untuk mencari ilmu sejati dan jalan hidup berimbang, yang mau tak mau harus ditempuh demi pencarian itu, kebanyakan akhirnya mereka menyadari bahwa mereka hanya siap berusaha sampai sejauh itu. Bisa saja karena mereka tidak menginginkan apa yang dapat diinginkan, atau karena pengkondisian sosial yang telah mereka tempuh tertanam terlalu kuat untuk bisa diatasi, atau tercegah oleh rasa takut yang tak masuk akal tentang hukuman, pembungkaman, dan pembasmian oleh sistem, dan akhirnya mendorong calon pencari ilmu untuk kembali bermain dalam permainan produsen konsumen. Hanya orang yang takut kepada Allah saja yang terbebas dari ketakutan kepada selain Allah, dan tentunya terbebas pula dari ketakutan kepada sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, beserta berbagai perangkat pemaksaan aturannya. Mereka yang mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad adalah orang yang takut hanya kepada Allah. Jelas bahwa mereka yang belum menemukan jalan Islam, walaupun mereka memiliki pengertian yang rancu tentang apa itu Islam, sebagai akibat dari program pendidikan media, dan mereka yang pada saat ini terseret dalam proses produsen konsumen akan merasa takut terhadap kekuatan yang seakan-akan dimiliki oleh sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, sekalipun di dalam dirinya mereka telah menolak sistem ini. Lebih jauh lagi, rasa panik atas kehidupan dan rasa cemas terhadap kemungkinan tidak memperoleh nafkah dan naungan yang layak yang sudah pasti muncul di hati siapapun yang tidak mengerti bagaimana cara kerja kehidupan, memperhebat rasa takut terhadap sistem itu. Dan perasaan-perasaan ini berlaku sebagai perangsang tambahan untuk tetap berperilaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan proses produsen konsumen yang berjanji akan meringankan rasa panik dan rasa cemas dengan menjanjikan aneka barang dambaan. Aturan mainnya adalah, jika Anda ikut serta dalam permainan produsen konsumen, maka Anda akan memperoleh uang untuk membeli barang-barang yang telah dikondisikan agar Anda membutuhkannya. Sebenarnya hal ini adalah sebuah dusta, karena telah kita ketahui bersama bahwa salah satu cara untuk menjaga agar khalayak tetap mau bekerja pada proses produsen konsumen adalah dengan mengupah mereka sejumlah kecil uang yang tak dapat mencukupi semua kebutuhannya. Sehingga pertama, mereka harus terus bekerja untuk bisa hidup. Kedua, mereka harus terus bekerja untuk membayar hutang-hutang yang terus membengkak karena bunga yang oleh berbagai sistem keuangan kafir mereka telah digalakkan untuk meminjamnya. Begitulah ciri sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, sehingga hanya elit penguasa yang bisa menikmati sepenuhnya hasil jerih payah semua orang lain. Memang demikian seharusnya, karena sebenarnya dalam sebuah masyarakat kafir tidak tersedia cukup banyak barang-barang mewah untuk dapat dinikmati semua orang. Bahkan walaupun bagi mereka yang sudah tidak bisa memiliki aneka barang yang berlimpah ruah buatan sistem produsen masa kini, tetap saja semua itu tidak bisa memadamkan rasa panik dan rasa cemasnya terhadap kehidupan. Dan dengan demikian mereka akhirnya tenggelam dalam pencarian tanpa akhir demi mendapatkan model terbaru atau barang yang terhebat yang semuanya sebenarnya tidak nyata. Hal ini seperti meminum air laut, semakin banyak meminumnya semakin hauslah mereka. Hanya mereka yang sudah ditakdirkan untuk memenuhi hakikat kehidupanlah yang dapat berhenti lalu bercermin.
Dua alasan utama mengapa konsumsi semata tidak bisa mengobati rasa cemas terhadap nafkah. Pertama, karena rasa cemas itu adalah hasil dari kejahilan atas cara kerja kehidupan, dan rasa cemas ini hanya akan mulai sirna ketika kejahilan digantikan oleh ilmu. Kedua, rasa gelisah yang bercokol di lubuk hati setiap pria dan wanita tidak lain adalah wujud kerinduan akan pengenalan kepada Allah. Maka tentu saja kerinduan dan rasa gelisah itu hanya bisa dipuaskan dengan pengenalan kepada Allah. Pengenalan sejati kepada Allah hanya datang dengan mengingati Allah. Dan tentu saja hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Satu-satunya cara untuk mengingat Allah hanyalah dengan mengikuti jalan para nabi yang telah diutus ke berbagai zaman kehidupan manusia. Untuk zaman ini nabi yang diutus Allah adalah Nabi Muhammad. Artinya hanya dengan mengikuti jalan hidup beliaulah maka rasa takut atas kehidupan, rasa panik dan rasa cemas atas nafkah dan naungan akan sirna. Putuskan pilihan Anda sekarang juga. Walaupun pilihannya sudah jelas, namun ini bukan perkara yang mudah bagi siapapun yang telah dikondisikan oleh sistem Dajjal. Sekalipun orang itu sedang dalam proses menolak pengkondisian itu, pengkondisian yang telah dilangsungkan oleh sistem Dajjal begitu kuat dan terbiasa dan berbisa. Pengkondisian itu mampu menciptakan kecanduan. Pengkondisian itu menciptakan gambaran dalam benak seorang bahwa satu-satunya jalan untuk menghapuskan rasa takut, rasa cemas adalah dengan memakai teknik-teknik penyembuhan yang ditawarkan oleh sistem itu, yaitu dengan bekerja dan bermain ketika Anda sehat dan menaati petuah dokter ketika Anda sakit. Dan yang terpenting, jangan pernah coba-coba mengubah status quo lahiriahnya maupun batiniahnya. Akibatnya siapapun yang dikondisikan oleh sistem Dajjal tidak pernah diizinkan tumbuh menjadi dewasa, walaupun ia sudah bisa beranak, bertanggung jawab atas pekerjaan kantor dan mengendarai mobil. Siapapun yang telah dikondisikan oleh sistem Dajjal akan dibuat terkagum-kagum pada sistem itu. Anak kecil yang tidak saja mengagumi orang tuanya, tapi juga berpikir bahwa merekalah orang tua terbaik di seluruh dunia dan merekalah yang paling tahu segala sesuatu. Siapapun yang tidak terlibat dalam pencarian pengenalan kepada Allah adalah seorang anak kecil, karena hanya ketika Anda mencapai usia tertentu barulah Anda mulai ingin tahu apa hakikat kehidupan. Sebagian orang baik secara emosional maupun intelektual tak pernah mencapai usia tersebut. Bahkan ada sebagian orang yang sama sekali tidak memiliki intelek, yaitu disebut Quran akal, atau mereka tidak memiliki apa yang disebut Quran lub. Itulah sarana untuk menyibak rahasia terdalam keberadaan mereka. Tak ada kesalahan dalam hal ini. Setiap diri hanya bisa menjadi dirinya sendiri. Allah telah menetapkan sebagian kafir dan sebagian mukmin. Allah telah menetapkan sebagian jahil dan sebagian berilmu. Allah telah menetapkan sebagian buta dan sebagian melihat. Keduanya tidak sama, tapi tak ada salahnya. Kasih sayang Allah meliputi seluruh ciptaannya dan menembus ke segala sisinya. Si kafir tidak bisa melihat ini, sedangkan mukmin melihatnya. Jelaslah bahwa ada mereka yang benar-benar buta dan ada mereka yang benar-benar melihat, dan ada pula mereka yang berada di antaranya. Haruslah dibedakan antara orang yang sudah merasa puas dengan sistem Dajjal seperti apa adanya, dan orang yang tak mampu menanggungnya dan hanya tertarik untuk mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad dalam segala kesederhanaannya yang kaya, dan orang yang tidak terlalu menyukai sistem Dajjal tetapi belum menjumpai jalan hidup Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam Quran bahwa jika orang tidak mengikuti jalan hidup para nabi, maka pasti mengikuti jalan hidup moyangnya. Jelaslah bahwa kini banyak manusia di dunia yang tidak punya sarana kepada transaksi hidup Nabi Muhammad yang hidup dan menyala sebagaimana dijanji dijalankan olehnya dan oleh masyarakat muslim awal di Madinatul Munawwarah, dan akhirnya mereka mengikuti moyangnya. Betapapun jahil atau beradabnya jalan hidup itu, hanya karena mereka tidak tahu jalan hidup yang lebih baik atau jalan hidup lainnya. Orang-orang semacam ini tidak bisa dianggap kafir, walaupun kebanyakan dari mereka berasal dari tempat-tempat yang biasa dianggap sebagai negeri-negeri muslim, tapi tidak dibesarkan sebagai muslim, karena seorang kafir adalah orang yang telah diberikan paparan jelas mengenai apa itu Islam dan apa yang diwajibkan Allah kepadanya, kemudian ia secara terus terang menolak apa yang telah diketahuinya itu, dan selanjutnya berusaha untuk menghalangi segala penyebutan atau pengejawantahan dalam jalan hidup Islam.
Terkadang juga terjadi karena jati dirinya teracuni oleh kejahilan. Ada orang yang pada awalnya menolak jalan Islam karena bagi seorang yang sakit, apa yang manis kerap terasa pahit, dan apa yang pahit kerap terasa manis, dan kemudian pada suatu saat yang tepat ia menerima jalan Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah lah yang meluaskan hati seorang untuk menerima Islam, dan Allah yang melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dengan demikian, walaupun banyak sekali orang yang hidup di negara-negara kafir di dunia yang pada saat ini terjebak sistem dan terseret ke dalam pusaran keseharian proses produsen konsumen, jika Allah menghendakinya, dan jika suatu saat mereka bertemu dengan muslim sejati dan mengalami apa Islam dan apa makna Islam yang hakiki, maka mereka akan menjadi muslim. Tentu saja ada pula orang yang benar-benar menolak jalan hidup Islam. Mengenai orang semacam ini, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa telinga, mata, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak dapat mendengar apa yang disampaikan oleh seorang muslim, dan tidak dapat melihat apa yang dilakukan oleh seorang muslim dengan pemahaman yang benar. Tak ada bedanya Anda berbicara kepada mereka atau tidak, karena mereka buta tuli bodoh walaupun nampaknya mereka melihat, mendengar, dan berbicara. Allah membimbing dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Allah memasukkan sebagian manusia ke dalam surga dan Allah tak peduli. Allah memasukkan sebagian manusia ke dalam neraka dan Allah tak peduli. Allah berkuasa atas segala sesuatu, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah. Kebangkitan Islam pada masa ini adalah pertanda jelas dari Allah bahwa polarisasi berskala global antara khalayak iman dan khalayak kufur sedang berlangsung. Ini adalah tahap pendahuluan yang harus terjadi sebelum masing-masing pimpinannya dapat muncul, yaitu Mahdi bagi mukminun dan Dajjal bagi kafirun, dan sebelum dua kutub ini berhadapan sebagaimana telah ditetapkan, sebagian kafir pasti akan menyerang setiap muslim, dan begitu muslim diserang maka Allah telah perintahkan agar melawan demi membela diri dan membunuh para penyerang, yaitu setiap orang yang menyerang mereka dan kemudian menolak mengucapkan syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah, atau menolak untuk tunduk pada pemerintahan muslim dan penyebar pajak jizyah. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kejahilan dalam sebuah masyarakat kafir dan bagaimana hubungan antara kejahilan dengan timbulnya rasa takut akan kehidupan dan rasa cemas akan nafkah dan naungan, yang semua ini merupakan ciri khas dari sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, adalah dengan mengamati sejauh mana khalayak mengasuransikan dirinya dan barang-barangnya terhadap kemungkinan terjadi bencana atau musibah walaupun undang-undang kafir tidak mewajibkannya. Sistem asuransi kafir mutlak tidak diperlukan oleh orang yang menyadari bagaimana cara kerja kehidupan dan mengikuti pola kenabian, karena pola hidup kenabianlah asuransinya. Karena setiap orang yang akan bertemu dengan akibat-akibat dari tindakan-tindakannya baik di kehidupan ini maupun di kehidupan nanti. Jelaslah bahwa siapapun yang tidak menyadari mana tindakan bermanfaat dan mana tindakan yang tidak bermanfaat seringkali mendatangkan musibah bagi dirinya sendiri, semata-mata akibat dari perilaku mereka sendiri. Karena orang-orang kafir tidak mengetahui, maka mereka berusaha menghindari dampak musibah itu dengan ikut asuransi sebelum terjadinya musibah, bukannya dengan meninggalkan perilaku asli penyebab musibah itu. Jalan hidup Nabi Muhammad adalah ilmu tindakan yang bermanfaat. Dalam Al-Quran, tindakan yang bermanfaat disebut halal, sedangkan tindakan yang tidak bermanfaat disebut haram. Walaupun kata-kata tersebut terkadang diterjemahkan sebagai yang dibolehkan dan yang dilarang, makna sebenarnya dapat ditemukan dalam akibat-akibat dari tindakan yang dijelaskan itu. Jika cara pandang ini hilang, maka berkembanglah kerangka berpikir yang oleh kafir dinamakan moralitas. Perilaku bermoral ini yang dianggap sebagai tanda beradabnya seorang itu sesungguhnya cenderung membuat orang lupa pada tujuannya. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Pada awalnya ada pengetahuan bahwa halal adalah yang bermanfaat di dunia dan akan mengantarkan kepada surga, sedangkan haram adalah yang bermanfaat di dunia dan akan menyeret ke neraka. Bahkan hal ini juga berlaku pada makanan yang Anda santap, karena jika Anda menyantap makanan yang halal maka tingkah laku Anda cenderung halal, dan jika Anda menyantap makanan yang haram maka tingkah laku Anda cenderung haram. Sebagai contoh, minum wine, anggur beralkohol, atau menyantap babi sepertinya bukan kesalahan besar, tetapi tindakan-tindakan yang bisa muncul darinya, seperti misalnya kekerasan atau perzinahan, adalah kesalahan besar. Makanan semacam ini tidak saja membuat ketimpangan dalam tubuh, tapi juga menimbulkan ketimpangan dalam tindak tanduk. Ketimpangan inilah yang mengakibatkan penderitaan di dunia ini
dan akan dialami sebagai neraka di kehidupan berikutnya. Sebaliknya, melakukan yang halal akan membimbing kepada perilaku yang berimbang dan menciptakan keselarasan di dunia ini dan akan dialami sebagai surga di kehidupan berikutnya. Cara pandang ini mulai kehilangan maknanya jika dikatakan bahwa halal berarti dibolehkan dan haram berarti dilarang, karena sering terjadi bahwa sebagian orang mulai lupa pada alasan asli mengapa suatu tindakan dibolehkan ataupun dilarang. Cara pandang yang asli itu kemudian semakin kabur jika pertimbangan nilai ditempelkan pada yang dibolehkan dan pada yang dilarang, yaitu jika yang dinyatakan halal disebut baik dan yang dinyatakan haram disebut buruk. Sekali lagi, karena sangat mudah lupa pada alasan yang sebenarnya mengapa sesuatu itu baik atau buruk. Dan selanjutnya, jika cara pandang utuh mengenai kehidupan setelah mati menghilang, maka orang akan lupa mengapa sebenarnya itu baik atau buruk. Sebagai gantinya, mereka mulai menggagas dan mematok apa yang baik dan buruk. Kemudian jika mereka lupa bahwa Allah tidak sekedar menyaksikan tindakannya semata, tapi juga niat di balik tindakan itu, mereka mulai semakin mengabaikan tindakannya sendiri, sebab mereka tak lagi takut api neraka dan tak lagi mengharapkan surga. Sebagai gantinya, mereka akan semakin acuh pada perilaku orang. Mulailah mereka menilai perilaku lahiriah orang lain, walau tak tahu niat dibaliknya, sesuai dengan gagas baik dan buruk perbuatannya sendiri. Begitu orang lupa pada surga neraka, bahkan tidak menyadari adanya hidup setelah mati, maka mulailah mereka menyebut apa yang sepertinya manfaat sebagai baik dan apa yang sepertinya tidak bermanfaat sebagai buruk. Akhirnya gagasan mereka tentang baik buruk tak lagi terkait dengan kenyataan hidup yang sebenarnya, tetapi lebih terkait dengan apa yang mereka anggap kenyataan. Begitu tahap ini tercapai, maka Anda memiliki apa yang kafir katakan moralitas, yaitu satu jaringan rumit tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang, yang diberi keabsahan palsu oleh pertimbangan nilai emosional yang biasanya tidak berkaitan dengan hakikat kehidupan, yang seperti undang-undang kafir selalu bisa diubah dan dititik ulang, dan yang akhirnya cenderung mengakibatkan siapapun yang memiliki sikap moral ini lupa kemana tujuannya, yaitu kepada Allah, via neraka maupun via surga. Biasanya siapapun yang menyadari kemunafikan atau yang mau tak mau muncul dari moralitas kafir itu akhirnya akan menolaknya. Begitu mereka menolaknya, mereka tidak memiliki kerangka acuan yang bisa digunakan ketika menghadapi keadaan yang perlu keputusan, selain mengacu pada kesukaan dan prasangka pribadinya sendiri, ditambah dengan pelajaran apapun yang didapat dari pengalaman pribadinya. Berarti mereka memiliki pengetahuan yang terbatas tentang yang halal dan yang haram, yang akhirnya mereka capai dengan coba-coba, namun arti menyeluruhnya tidak mereka pahami, karena mereka tidak bisa mengaitkan pengetahuan yang terbatas tentang yang halal dan yang haram itu kepada apa yang akan terjadi di kehidupan berikutnya. Maka kini mereka mempunyai pilihan, yaitu melakukan apapun sesuai hasratnya, mencari kenikmatan dan menghindari kesakitan, atau mulai meniti sebuah perjalanan demi menemukan ilmu terpadu mengenai yang halal dan yang haram, yaitu dengan mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad. Jika mereka memilih yang pertama, maka mereka bergantung pada nafsu mereka sendiri dan pada tujuan-tujuan maya yang dijanjikan oleh sistem kafir, yaitu sistem Dajjal. Jika mereka memilih yang kedua, mereka akan mencapai pengetahuan yang halal dan yang haram, dan mereka akan mengerti mengapa sesuatu itu halal haram. Jika mereka mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad, menghindari yang haram dan melaksanakan yang halal, maka mereka akan mencapai ketenangan batiniah dan keseimbangan lahiriah. Dan semua ini membuat gagasan asuransi kafir jadi betul-betul konyol. Sebaliknya, seseorang yang tidak mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad dan pasrah pada proses produsen konsumen pasti berpikir bahwa asuransi adalah gagasan yang baik dan membuang-buang uang sebisanya untuk asuransi. Untuk perusahaan asuransi kafir, halayak digalakkan berasuransi terhadap segala kemungkinan musibah semata-mata karena semakin banyak orang yang berasuransi, maka semakin besar keuntungan yang diraup perusahaan. Sebuah perusahaan asuransi kafir tidak bisa digambarkan sebagai suatu organisasi yang baik hati. Perusahaan asuransi berdiri demi menghasilkan uang dan ketakutan kecemasan orang lain. Tentu saja berasuransi nampaknya menguntungkan, apalagi jika suatu keadaan yang diasuransikan benar-benar terjadi, lalu orang yang berasuransi mendapatkan uang ganti rugi. Namun sebagaimana yang telah kita ketahui, sebenarnya ada cara yang lebih manusiawi untuk menghadapi musibah dan bencana yang dalam masyarakat muslim sejati bentuknya berupa kerelaan berbagi, dan ini Anda bisa dapatkan tanpa harus membayar premi agar Anda bisa mendapatkan ganti rugi, baik dari pribadi-pribadi yang telah
diberi kelebihan oleh Allah maupun dari Baitul Mal, yaitu pusat dana masyarakat yang kepadanya dibayarkan semua pajak minimal yang diwajibkan Al-Quran dan hadis, dan daripadanya disalurkan kembali ke semua yang memerlukan. Sebuah telaah singkat pada sejarah masyarakat muslim terdahulu menunjukkan dengan jelas bahwa selama warganya berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis dan hanya membayar pajak sesuai kewajiban yang telah ditetapkan Allah bagi mereka, dan segera menyalurkan kembali pajak-pajak yang telah dikumpulkan sesuai petunjuk Quran hadis, maka masyarakat tersebut akan makmur. Namun bila warganya mulai mencampakkan isi Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan diberi pemimpin yang berkuasa atas mereka yang sama tak pedulinya kepada isi Quran dan Sunnah. Nabi Muhammad bersabda bahwa setiap orang berhak mendapat pemimpin yang sesuai. Maka begitu para pemimpin ini mulai memungut pajak-pajak tambahan dan menimbun hasil pungutan itu untuk kepentingan mereka sendiri atau karena kecemasan dan tidak disalurkan kembali sesuai petunjuk Quran Sunnah, maka masyarakat akan terpecah belah, berhenti berkembang, dan akhirnya hancur sesuai janji Allah dalam Al-Quran bahwa setiap masyarakat yang menolak petunjuk kenabian akan hancur. Ketika Umar menjadi khalifah, saking takutnya kepada Allah dan hari kiamat, ia meminta agar ia segera diingatkan begitu dirinya menyimpang dari isi Al-Quran dan Sunnah. Ia begitu paham bahwa transaksi hidup Islam adalah asuransinya. Seorang pernah datang kepadanya dan memintanya untuk melaksanakan sholat minta hujan karena saat itu terjadi kekeringan. Sayyidina Umar menjawab bahwa penyebab terjadinya kekeringan adalah karena terlalu banyak warga masyarakat yang telah meringankan petunjuk Quran Sunnah atau terlalu menganggap enteng. Sebenarnya kekeringan lahiriah adalah cerminan dari kekeringan batiniah, yaitu berkurangnya keyakinan kepada Allah. Maka ketika keyakinan itu diperbaiki, maka turunlah hujan, yaitu rahmat Allah. Nabi Muhammad bersabda bahwa andaikan sudah beliau ada orang yang diangkat sebagai nabi, maka pastilah Sayyidina Umar orangnya. Banyak pemerintahan yang katanya muslim tetapi sebenarnya kafir, yang pada saat penulisan buku ini sedang mengendalikan persada-persada muslim karena mereka didukung oleh para penjajah yang membantu penobatan mereka, yang memungut pajak-pajak tambahan lebih dari apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam Quran hadis, dan mereka menolak untuk menyalurkannya kembali. Ini bukan saja salah satu alasan ketidakmakmuran negeri-negeri ini, tetapi juga merupakan sebuah pertanda jelas dari jangkauan pengaruh sistem kafir global, yaitu sistem Dajjal. Sungguhnya sudah menjadi rahasia umum bahwa hasil pendapatan minyak dari negeri-negeri muslim digunakan oleh para penguasanya bukan untuk kepentingan muslimin, tapi malah digunakan untuk mendukung sistem produsen konsumen baik di barat maupun timur, baik high nitrox maupun di Purshot. Pendapatan ini atau sebagian besar darinya jika bukan ditanam dalam perusahaan-perusahaan besar kafir, maka akan didepositokan pada lembaga-lembaga keuangan besar kafir yang akan menuai bunga majmuk darinya, untuk kemudian memasok berbagai pinjaman berbunga majmuk juga kepada negeri-negeri muslim yang lebih miskin, dan dengan demikian semakin membengkakkan hutang-hutang nasional negeri-negeri itu. Karena perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan ini dikendalikan elit Freemason dari sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, maka akhirnya mereka menggunakan kekayaan muslim untuk menghancurkan muslim. Toh salah satu tujuan utama mereka adalah menghancurkan muslim demi mencapai pengendalian global melalui sistem bisnis dan keuangan mereka, yaitu dengan menegakkan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal secara global tata dunia baru. Nabi Muhammad bersabda bahwa setiap orang mempunyai fitnahnya masing-masing, dan fitnah bagi muslim adalah harta kekayaan. Beliau juga bersabda bahwa penyebab kehancuran bangsa Arab adalah emas hitam, sebuah istilah yang di masa kini digunakan untuk menyatakan minyak. Hal ini tampak jelas dari apa yang telah terjadi. Tidak saja para penguasa Arab Saudi yang sibuk atas nama Islam berusaha mendirikan police state yang didasarkan pada contoh-contoh kafir barat, tapi juga pada seluruh negara Arab di Timur Tengah lainnya yang digoyahkan stabilitasnya dan dibuat hampir bangkrut gara-gara perang Teluk yang disulut terutama untuk menyelamatkan tambang-tambang minyak demi keselesaan negara-negara. Nabi Muhammad menegaskan bahwa pimpinan masyarakat muslim seharusnya tidak dipilih menjadi pemimpin sekedar hanya ayahnya adalah pemimpin sebelumnya, mengakui keluarga kerajaan dinasti berlawanan dengan sunnah. Jika itu sunnah, maka pastilah keluarga kerajaan muslim adalah keluarga Nabi, dan tentunya seluruh penguasa muslim selama 1400 tahun pastilah keturunan Nabi Muhammad. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepadanya,
kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapa yang mengikuti beliau dan para sahabatnya secara ikhlas dan semaksimalnya hingga akhir. Sebuah telaah singkat pada sejarah masyarakat muslim di masa lalu menunjukkan bahwa begitu masyarakat memilih pemerintahan dinasti, maka korupsi dan kehancuran tak bisa dihindarkan. Sudah sangat jelas bahwa seorang pemimpin masyarakat muslim harus diangkat atas dasar tingkat ketakwaan dan pengenalannya kepada Allah, dan tingkat pemahamannya pada isi Al-Quran dan Sunnah adalah yang terbaik di antara warganya. Dan ini berarti dialah yang paling mengejawantahkan isi Al-Quran Sunnah. Korupsi yang terjadi di persada-persada muslim masa kini sebenarnya tidak aneh. Keadaan ini adalah bagian yang tak terhindarkan dari proses kehidupan. Jika kita hanya menyalahkan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, atas korupsi, itu berarti kita tidak melihat masalahnya secara utuh. Jelaslah kita beberapa pemimpin muslim terdahulu tidak mudah tergiur korupsi, maka penjajah kafir tidak akan pernah mampu menanam benih-benih sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, di negeri-negeri muslim, dan benih-benih itu tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Pada hakikatnya segala sesuatu dalam kehidupan ini adalah sasaran kelahiran dan kematian, tumbuh dan luruh. Masyarakat muslim pertama di Madinatul Munawwarah pun mengalami daur ini. Nabi Muhammad mengabarkan bahwa Islam yang dinamis dan hidup ini yang dijalani oleh masyarakat pertama itu hanya akan berlangsung di Madinah selama 30 atau 70 tahun setelah beliau wafat. Beliau mengabarkan tentang terjadinya perang saudara di antara muslim, yaitu muslim melawan muslim. Beliau juga mengabarkan bahwa apa yang dimulai sebagai kenabian dan rahmat akan menjadi kekhalifahan dan rahmat, dan akhirnya berubah menjadi tirani yang penuh ketidakadilan. Beliau juga mengabarkan bahwa menjelang akhir zaman khalifah yang adil dan penyayang akan ditegakkan sekali lagi oleh muslimin, dan beliau tidak pernah menyebutkan apapun mengenai tata dunia baru yang akan pernah suatu saat ditegakkan oleh kafirun walaupun sejenak. Islam sangat mudah untuk digunakan sebagai perangkat tirani. Cukup dengan mensistemasikannya, memoralisasikannya, dan memaksakan sistem dan moralitas itu yang tidak berhubungan sedikit pun dengan transaksi hidup yang dibawa Nabi Muhammad atas orang lain yang tidak ingin diatur oleh sistem dan moralitas itu. Banyak orang yang hidup di zaman sekarang telah menyaksikan dan mengalami kejadian ini. Nabi Muhammad juga mengabarkan bahwa tidak semua umatnya akan menyimpang. Beliau bersabda bahwa menjelang akhir zaman muslim akan terbagi menjadi 73 golongan yang berlainan, dan hanya satu golongan saja yang akan memiliki transaksi hidup Islam yang asli seperti yang beliau bawa. Tak ragu lagi bahwa golongan ini yang memiliki sarana kepada transaksi hidup Islam yang penuh kesederhanaan adalah terdiri dari auliaullah, yaitu mereka yang dicintai Allah, mencintai Allah bersama orang-orang yang mengenal dan mengikuti mereka. Auliaullah adalah mereka yang hidup yang di setiap waktu dan zaman telah melestarikan transaksi kehidupan Islam atas rahmat dan bimbingan Allah. Mereka dikenali dengan bukti bahwa khalayak tertarik kepada kebijaksanaan dan ketenangan mereka, sehingga masyarakat muslim sejati terbentuk di sekeliling mereka. Sebagaimana khalayak tertarik kepada Nabi Muhammad, sehingga masyarakat muslim pertama terbentuk di sekeliling Nabi Muhammad. Masyarakat muslim sejati semata-mata merupakan penjelmaan lahiriah dari apa yang terdapat dalam hati para wali itu. Sebagaimana tirani negara kafir merupakan penjelmaan lahiriah dari kegelapan batin para tiran penguasanya, hati para wali tercerah, bercahaya dan damai, dan ini menjelma secara lahiriah dalam bentuk transaksi yang selaras dan manusiawi, yang selalu merupakan ciri khas dari masyarakat muslim sejati. Auliaillah tidak berada di suatu tempat, sebagaimana ruh yaitu nyawa yang meliputi seluruh tubuh, maka para aulia ini pun tersebar di seluruh dunia. Aulia adalah ruhnya dunia. Sebagaimana tubuh akan membusuk setelah ruhnya meninggalkannya, maka dunia akan tiba pada akhirnya ketika tiada lagi aulia yang hidup di permukaannya. Masyarakat muslim sejati yang terbentuk di sekeliling aulia Allah, bagai masyarakat muslim pertama di Madinatul Munawwarah, juga mengalami daur tumbuh dan luluh. Biasanya bermula dari satu orang, sang wali, lalu terbentuklah masyarakat di sekelilingnya. Kafirun berusaha menghancurkan mereka, tapi gagal karena Allah selalu memenangkan mereka yang yakin padanya. Kemudian sang wali akhirnya wafat, lalu berlangsunglah masa berimbang di mana masyarakat masih berpegang pada isi Al-Quran Sunnah dan dipimpin oleh mereka yang terbimbing dengan benar, yaitu para sahabat karib sang wali yang menerima pengenalan Allah dari Allah melalui sang wali. Kemudian para sahabat ini pun wafat, lalu masyarakat dipimpin oleh sahabatnya para sang wali. Kemudian mereka pun wafat, dan perlahan-lahan hampir tak disadari oleh setiap orang, akhirnya masyarakat itu mulai kehilangan semangat dan dinamika kehidupan yang dimiliki oleh para anggota pertamanya,
Dengan berlalunya waktu, akhirnya tibalah tahap di mana tidak lagi terdapat masyarakat muslim yang utuh. Anggota-anggota mungkin masih mengikuti sebagian besar isi Al-Quran dan Sunnah semata-mata karena begitulah mereka dilahirkan, tetapi kebanyakan mereka melakukannya karena begitulah yang dilakukan oleh nenek moyangnya dan bukan karena mereka mengenal Islam yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi memiliki apa yang dimiliki oleh masyarakat asli yang terbentuk di sekeliling sang wali. Semua ciptaan memiliki titik puncaknya dan kemudian berjatuhan pada dasarnya. Sebuah masyarakat muslim asli yang hidup dengan semangat hidup dan kesadaran tentang hakikat kehidupan. Sebagaimana masyarakat muslim pertama di Madinatul Munawwarah hanya dapat bertahan selama 3 generasi, kemudian semuanya berakhir. Secepatnya masyarakat muslim itu mati, maka dilahirkan masyarakat muslim baru di tempat lain. Pengetahuan yang dimiliki aulia yang tidak bisa diperoleh melalui buku-buku tersebar dari orang ke orang. Sekali seorang wali telah menyampaikan pengetahuannya kepada wali yang lain, maka wali tersebut akan membawanya kemanapun ia pergi. Dengan cara inilah pengetahuan tersebut senantiasa lestari sejak zaman Nabi Muhammad hingga kini. Tidak semua wali ada masyarakat muslim yang membentuk di sekelilingnya. Allah seringkali menyembunyikan aulia guna melindungi mereka. Pada masa-masa di mana daur berubah antara iman dan kufur, maka jika kufur sedang meningkat, aulia tersembunyi. Tugas mereka hanya melestarikan pengetahuan dan kearifannya demi memastikan mata rantai penyebaran tidak putus. Ketika tiba saat iman meningkat seperti sekarang, maka aulia akan nampak dan masyarakat muslim sejati akan terbentuk di sekelilingnya. Dan tak ada yang bisa dilakukan oleh kafirun dan munafikun untuk menghentikan mereka, karena Allah memenangkan siapapun yang yakin kepadanya. Dan mereka tentu yakin kepada Allah. Allah memberikan pengenalan Allah kepada mereka, maka mereka tak dapat melakukan hal lain kecuali yakin kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman melalui sabda Nabi Muhammad bahwa barang siapa memerangi wali Allah, maka Allah akan memeranginya. Biasanya ada juga orang-orang jahil yang mengaku sebagai wali. Mereka berkecimpung dengan informasi mistik dan kearifan hampa, bukan dalam pengenalan Allah yang sejati. Mereka bisa dikenali dari kepeduliannya kepada ketenaran pribadinya. Artinya mereka lebih peduli pada apa pikiran orang lain terhadap mereka daripada apa yang Allah tahu tentang mereka. Dan biasanya mereka menuntut upah dalam menyampaikan ilmunya. Dan karena lahiriah mereka tidak mengikuti pola hidup Nabi Muhammad, termasuk dalam hal-hal yang mendasar seperti menyantap makanan halal, melaksanakan sholat dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan karena batinnya mereka tidak diberi nur dan kearifan yang hanya akan diberikan Allah kepada aulia Allah, dan terutama karena mereka tidak memiliki izin mengajar dari Allah. Seorang wali besar di masa lalu, Syekh Ahmad Ibnu Athaillah, berkata bahwa siapa yang berkata dengan izin, maka kata-katanya didengar oleh makhluk, sedangkan siapa yang berkata tanpa izin, maka ia bak anjing menggonggong. Izin adalah berasal dari Allah dan Nabi-Nya. Aulia sejati dapat dikenali dari berbagai pertanda. Secara lahir mereka mewujudkan jalan hidup Nabi Muhammad dan dalam segala seginya. Secara batin mereka memiliki cahaya yang dapat mencuci dan membersihkan hati mereka yang duduk bersamanya. Mereka memiliki perilaku yang baik, manusiawi dan penyayang. Mereka berkearifan dan berpengetahuan tinggi yang ditularkan tanpa memungut biaya. Mereka hanya takut kepada Allah. Mereka mencintai Allah. Mereka memiliki pengetahuan gaib tentang Allah, yang mana itu berbeda dengan memiliki keterangan tentang Allah. Jadi diri mereka telah disucikan. Allah mencintai mereka, dan ketika Allah mencintai mereka, seperti firman Allah melalui sabda Nabi Muhammad dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah menjadi lidah yang dengannya mereka berbicara, menjadi tangan yang dengannya mereka memegang, Allah menjadi kaki yang dengannya mereka melangkah. Ketika Anda melihat mereka, Anda semakin seakan melihat perangkat yang bergerak atas perintah Allah. Inilah sebab mengapa dan bagaimana mereka membuat segala sesuatu terjadi dan menghidupkan pengetahuan. Aulia sangat bertolak belakang dengan para Freemason. Para Freemason adalah elit kafirun, aulia adalah elit mukminun. Para Freemason hanya hendak kekuasaan, aulia hanya hendak Allah. Para Freemason memeras dan menindas orang-orang yang mereka kendalikan dan mereka manipulasi. Aulia menerangi dan membebaskan orang-orang yang mereka layani. Baik para Freemason maupun aulia, keduanya dibutuhkan dalam proses kehidupan yang berlangsung saling mempengaruhi kutub-kutub yang bertolak belakang. Anda harus memeriksa di kutub mana Anda berada. Jika Anda seorang kafir, pergi dan bergabunglah dengan para Freemason, karena mereka menerima yang terbaik dari dunia mereka dan menerima yang terburuk dari dunia kelak.
Jika Anda seorang mukmin, pergi dan bergabunglah dengan aulia, karena mereka menerima yang terbaik di dunia ini dan menerima yang terbaik di dunia kelak. Putuskan pilihan Anda sekarang juga. Transaksi hidup Islam adalah asuransi terbaik di dunia. Bagi siapa saja yang perjalanannya secara ikhlas, Islam menjamin nafkah di dunia ini dan surga di dunia kelak. Perkara minimal yang Anda harus jalankan untuk memastikan sandang pangan papan adalah sholat 5 waktu. Perkara minimal yang Anda harus lakukan untuk mendapat jaminan surga adalah bersaksi setiap saat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setahun sekali berpuasa di bulan Ramadan dan setahun sekali membayar zakat dan melaksanakan haji jika Anda mampu, yaitu berkunjung ke Makkah setidaknya sekali seumur hidup. Kelima tindakan dasar yang disebut 5 tiang Islam itu bukan saja syarat minimal yang dibutuhkan untuk mencapai surga, namun kelimanya juga merupakan dasar untuk hidup berimbang di bumi yang mau tak mau akan mengantar seorang kepada pengenalan Allah. Kelimanya saja sudah mampu mengubah hati siapapun yang mengamalkannya, sekaligus menjadikan hatinya damai. Semakin Anda mengejawantahkan jalan hidup Nabi Muhammad, maka semakin banyak yang akan diperoleh darinya, karena ada kearifan yang tinggi dalam segala hal yang dilakukan oleh Nabi, dan kearifan ini hanya disediakan bagi orang yang mengejawantahkannya. Puncaknya adalah bahwa Allah sesuai dengan sangkaan hambanya. Anda akan menerima dari Allah apa yang Anda sangka darinya. Setiap orang akan mendapatkan keinginannya. Dikisahkan bahwa pada hari kiamat ada seorang yang diberitahu bahwa ia harus masuk ke neraka. Ia menjawab, manakah yang lebih besar, kesalahan-kesalahanku atau ampunan Allah? Maka karena orang itu memiliki sangkaan yang sedemikian kepada Allah, ia dimasukkan ke surga. Hakikatnya, andaikan tidak ada yang berbuat salah, maka Allah tidak dapat menunjukkan sifat kasih sayang dan pengampunannya. Bagi seseorang yang mencari pengenalan Allah, tindakan yang benar dan tindakan yang salah sama saja karena ia belajar dari keduanya. Jika seorang arif yakin kepada Allah, maka tidak akan masuk ke lubang yang sama. Bagi seorang yang berhasrat untuk melihat wajah Allah, dan penglihatan ini bisa saja terjadi di dunia ini dan di surga, dalam surga kelak, Allah adalah satu-satunya kepeduliannya. Bagi orang seperti ini, tujuan hidup bukanlah sekedar menghindari surga neraka, melainkan demi melihat wajah Allah. Salah satu-satunya jalan untuk mencapai tahap saat mana Allah akan mengaruniakan penglihatan ini, jika dikehendakinya, adalah dengan mengikuti jalannya Nabi Muhammad. Bahayanya bagi seorang yang tidak berhasrat mengenal Allah, tak merindukan surga, tak takut pada neraka, ia akan menyembah Islam dan bukan menyembah Allah. Artinya ia keliru menganggap cara sebagai tujuannya. Siapapun yang melakukan keliruan ini, maka ia telah membunuh transaksi kehidupan Islam dan menjadikannya sebagai agama, yaitu suatu jalinan tindakan-tindakan yang boleh dan yang tidak berhubungan dengan jalan Nabi Muhammad. Inilah yang telah dilakukan oleh para Yahudi Nasrani terhadap ajaran-ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, dan sayangnya sebagai muslimin juga telah membuat suatu agama dari ajaran Nabi Muhammad sebagai suatu bukti dari sabda beliau bahwa sebagian muslim akan mengikuti contoh para pendahulunya, yaitu para Yahudi Nasrani, seperti seekor kadal kabur ke liangnya. Jika Anda ingin mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad, maka belajarlah kepada mereka yang telah menempuh dan mengejawantahkannya, dan jangan belajar dari mereka yang telah menjadikan Islam sebagai agama. Mereka yang paling memahami jalan hidup Nabi Muhammad adalah para aulia, karena merekalah yang paling baik mengejawantahkannya. Seorang yang berhasrat pada ilmu seharusnya berusaha memperolehnya hanya dari seorang yang tindakannya sesuai ucapannya. Jadi pada kenyataannya ada dua pilihan. Yang pertama, Anda bisa memilih iman atau kufur. Jika Anda memilih iman, maka yang kedua, Anda bisa memilih transaksi kehidupan Islam yang hidup, yang tumbuh subur di sekeliling para aulia, dan akhirnya mengantarkan Anda pada pengenalan kepada Allah dan kepada surga. Atau memilih agama Islam yang mati, yang dianut oleh orang-orang berilmu buku dan berasas pada moralitas terpatok, agama yang seperti penjara. Putuskan pilihan Anda sekarang juga. Jelaslah, asuransi seorang mukmin adalah transaksi kehidupan Islam yang hidup dan keyakinan kepada Allah disertai dengan kesadaran pada yang gaib dan pada peristiwa setelah mati. Asuransi seorang kafir adalah kebalikannya. Bagi si kafir, kematian bukanlah pintu masuk yang menghantar dari satu dunia ke dunia lainnya. Jadi sebenarnya tidak perlu ditakuti. Bagi si kafir, kematian adalah malapetaka terbesar
maka perlu diasuransikan. Ini terjadi karena si kafir tidak tahu apa kematian itu atau apakah yang ada di balik kematian, dan jika ia diberitahu pun yang mengabarkannya pasti tidak akan dipercayainya. Bagi si kafir, asuransi jiwa nampak perlu karena kecemasannya terhadap masalah nafkah dan naungannya di usia lanjut. Dilihat dari berbagai sudut, kecemasan semacam ini ada benarnya juga, khususnya bagi sebuah masyarakat yang terpecah belah, di mana masa yang muda cenderung menelantarkan yang tua agar mengurus dirinya sendiri. Ini persis bertolak belakang dengan masyarakat muslim sejati, di mana polis-polis asuransi jiwa sama sekali tidak laku, karena setiap orang saling memelihara satu sama lainnya dari lahir hingga mati. Akibat lain yang tidak bisa dihindari masyarakat kafir yang terpilah-pilah, khususnya bagi masyarakat yang membuat halayaknya berhasrat pada berbagai kebendaan karena telah dikondisikan demikian demi kelestarian proses hukum, proses produsen konsumen, adalah begitu maraknya apa yang oleh orang kafir disebut tindak kejahatan. Hampir tak bisa dihindari bahwa orang yang tidak takut kepada Allah dan hari kiamat dan tidak bisa memiliki apa-apa yang oleh proses produsen konsumen telah dikondisikan untuk diinginkan dengan cara-cara yang sesuai hukum pasti akan melakukan tindakan kejahatan. Seperti yang telah kita tahu, tindak kejahatan ini sengaja tidak dicegah, atau tepatnya akar-akar penyebabnya sengaja tidak dibasmi, karena tindak kejahatan bisa menjadi sumber pekerjaan dan pendapatan tetap bagi banyak orang. Minta tolong